Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Gimnastiar, ada Rizky Putra Ramadan dan Muhammad Zahran Sultan Hadi. Kami akan menjelaskan presentasi kami berjudul Information Extraction from Audio and Text. Information Extraction. Proses information extraction dari data yang tidak terstruktur akan membuat data tersebut lebih akurat dan efisien untuk digunakan dalam hal analisis data. Data yang diekstrak akan memiliki informasi-informasi berguna yang dapat digunakan untuk menyiapkan sebuah data untuk dianalisis dan memberikan informasi lebih spesifik tentang hal. Banyak teknik yang digunakan untuk mengolah data-data yang berbeda tipe seperti kalimat atau teks, gambar atau image, suara atau audio, serta video. Information extraction from text. Ekstraksi informasi adalah salah satu teknik dari NLP atau Natural Language Processing yang bertujuan untuk mengambil informasi yang relevan dari data teks tidak terstruktur dan mengubahnya menjadi data teks terstruktur. Tujuan utama dari AI ini adalah mengidentifikasi entitas, relasi, dan kejadian yang relevan dalam teks, dan salah satu tujuan lainnya adalah untuk mengisi basis pengetahuan atau database. Itu untuk mengatur, mengakses informasi yang berguna berdasarkan entitas, relasi, dan kejadian tersebut. Dengan menggunakan NER atau Name Entity Recognition, dapat dilakukan identifikasi entitas seperti nama, tempat dalam artikel tersebut. Selain itu, dapat menggunakan teknik ekstraksi relasi untuk menemukan hubungan antara entitas tersebut dan juga dapat mengidentifikasi kejadian apa yang sedang terjadi dalam artikel berita tersebut. Terdapat 3 tantangan informasi extraction from text. 3 tantangan tersebut ialah 1. Variabel struktur, 2. Ambiguitas dan kesalahan, 3. Skalabilitas dan kinerja. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Tiar tadi. Name Entity Recognitions. NER digunakan untuk mengekstrak entitas deskriptif. NER sendiri memerlukan 2 tugas, yaitu pertama adalah mengidentifikasi nama-nama dan kedua adalah klasifikasi nama-nama tersebut menjadi satu set. Masalah besar dari NER teks yang ada contohnya adalah kapan penggunaan entitas bunga digunakan sebagai nama orang dan kapan juga digunakan sebagai bunga itu sendiri. NER dapat dikategorikan menjadi 3 kelas, yaitu role-based, machine learning based, dan hybrid. Yang kedua ada relation extractions. Relation extraction berguna untuk mengidentifikasi relasi yang ada pada entitas-entitas yang terdapat pada sebuah kalimat. Metode atau pendekatan yang paling populer dalam tahap ini adalah rule-based atau feature-based supervised. Namun, pendekatan tersebut kurang efektif untuk menangani volume dan dimensi dari big data yang tidak terstruktur. Pendekatan dengan metode semi-supervised seperti bootstrapping akan lebih efektif karena mengurangi upaya anotasi manual. Yang ketiga ada event extraction. Berguna untuk menemukan kumpulan informasi kejadian dari suatu data teks. Informasi tersebut dapat berubah informasi mengenai orang yang terkait, lokasi, waktu, dan segala informasi terkait mengenai dengan kejadian tersebut. Event direpresentasikan sebagai sebuah trigger dan argumen. Selanjutnya ada information extraction from image. Ekstraksi informasi dari gambar atau IE image adalah proses untuk mengambil data dan informasi yang terkandung dalam gambar atau visual, seringkali menggunakan teknik pemrosesan citra dan analisis visual. Berikut adalah penjelasan detail tentang bagaimana IE image bekerja. 1. Pengumpulan gambar. Setelah itu proses gambar, segmentasi, ekstraksi fitur, pengenalan pola, dan dilanjuti analisis konten, interpretasi, validasi dan kualitas, serta penyimpanan dan presentasi. Bagian-bagian dari IE from image adalah 1. Text recognition. Pengenalan teks adalah
proses mengidentifikasi dan mengekstrak teks dari gambar atau dokumen berbasis gambar. Proses ini melibatkan pendeteksian teks, pengenalan karakter, dan seringkali pengenalan kata. Aplikasi pengenalan teks meliputi OCR, identifikasi plat nomor kendaraan, pengenalan teks dalam gambar medis, dan aplikasi di ponsel pintar. Teknologi terkait termasuk deep learning dan segmentasi citra. Tantangan melibatkan variasi teks, bahasa yang berbeda, dan kualitas gambar. Pengenalan teks memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang dan terus berkembang dengan kemajuan kecerdasan buatan dan juga komputer. Setelah itu ada Visual Relationship Detection, adalah bidang dalam proses pemrosesan citra komputer yang bertujuan pada mendeteksi dan memahami hubungan visual antar berbagai objek dalam gambar. Ini melibatkan identifikasi objek, ekstraksi hubungan, dan representasi simbolik dari adegan dalam bentuk triple. VRD adalah tugas yang kompleks karena memerlukan pemahaman konteks visual dalam gambar. Setelah itu ada face recognition. Ini adalah teknologi biometrik yang digunakan untuk mengidentifikasi individu berdasarkan ciri-ciri wajah mereka. Teknologi ini bekerja dengan mengambil gambar atau video wajah, mengekstraksi ciri-ciri unik, dan membandingkannya dengan database referensi. Terdapat dua pendekatan utama dalam pengenalan wajah, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Zahran. Selanjutnya, dua perusahaan seperti perusahaan call center dan perusahaan musik dapat dikatakan sebagai sumber utama dari sejumlah besar data suara. Dari data-data suara tersebut bisa didapatkan berbagai informasi yang berbeda dan berguna jika dilakukan ekstraksi, yang dimana hasil tersebut dapat digunakan untuk analisis prediktif dan analisis deskriptif. Tugas bagian dari information action from audio disklasifikasi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai acoustic event detection dan automatic speech recognition. Yang pertama, acoustic event detection. Ini bertujuan untuk memproses sinyal akustik dan kemudian mengkonversinya menjadi deskripsi simbolis. AED menghadapi beberapa tantangan dari sumber suara seperti timpang tindih, beragam, kebisingan latar belakang, semi-supervised, dan komputasi daya tinggi akan menjadi pertimbangan penting saat ingin menerapkan AED dalam data skala besar. Yang kedua itu Automatic Speech Recognition atau ASR. Pengenalan ini adalah sebuah tugas untuk mengenali dan mengkonversi ucapan ke media lain seperti sebuah teks, panggilan telepon, suara perintah dan kontrol, pembelajaran bahasa dengan bantuan komputer, pencatatan, dan transkripsi. Ekstraksi informasi video melibatkan penggalian informasi yang relevan dari data video yang tidak terstruktur. Ini dapat mencakup tugas-tugas seperti ekstraksi informasi umum dari video seperti pengenalan teks dan peringkasan video otomatis. Text recognition. Pengenalan teks dalam video mengacu pada proses mendeteksi dan mengenali teks yang tertanam dalam video. Teks tersebut dapat berupa teks yang tercetak seperti judul, keterangan, atau teks pada papan iklan, maupun teks yang ditambahkan secara digital, seperti subtitle atau text overlay. Ini adalah tugas yang menantang karena beragamnya sifat teks dan kondisi akuisisi dalam video, seperti resolusi rendah, latar belakang yang kompleks, dan pencahayaan yang tidak seragam. Teks dalam video untuk mengekstrak informasi yang kaya dan memberikan petunjuk semantik tentang konten video. Tujuan text recognition pada video adalah untuk mengenali dan mengubah teks yang terdapat dalam video menjadi format yang dapat dibaca oleh mesin. Hal ini memungkinkan untuk melakukan indeks dan pencarian konten berdasarkan teks yang terdapat dalam video tersebut. Next. Automatic Video Summarization adalah teknologi yang digunakan untuk membuat ringkasan video secara otomatis. Tujuannya ialah untuk memudahkan navigasi dan seleksi konten dalam jumlah besar file media digital. Dalam era digital saat ini, jumlah video yang dihasilkan setiap hari sangat besar dan sulit bagi pengguna untuk menemukan video yang relevan dan menarik. Di antara semua video yang tersedia, oleh karena itu, teknologi ini
sangat penting untuk membantu pengguna menemukan video yang relevan dan menarik dengan cepat dan mudah. Teknologi automatic video summarization bekerja dengan cara mengambil beberapa frame atau cuplikan video yang mewakili keseluruhan video. Cuplikan ini kemudian digunakan untuk membuat ringkasan video yang lebih pendek dan lebih mudah diakses. Ada beberapa metode yang digunakan untuk pembahasan video, termasuk metode konten, berbasis visual, dan berbasis audio. Next. Kesimpulan penelitian. Hasil evaluasi menyoroti pentingnya kualitas label yang masih menjadi kendala. Untuk perbaikan lebih lanjut, penelitian masa depan akan menyelidiki dampak berbagai bahasa dalam materi pelatihan. Eksplorasi metode pelabelan semu seperti pembelajaran guru dan siswa, pengujian dengan arsitektur model yang berbeda untuk mengurangi dampak label yang berisik, dan menyediakan metadata atau label tambahan seperti tingkat kenyaringan dalam. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.